Siapa yang bisa memisahkan jiwa dan tubuh? Penting sekali sebagai orang Kristen. Kita harus memahami siapa yang bisa memisahkan jiwa dan tubuh. Shalom saudara, saya Uncle Mandil. Uncle Mandil ini adalah orang Kristen. Imannya bersumber dari Kristus dan mengarah kepada Kristus yang akan datang kedua kalinya untuk menjemput, membangkitkan saya dari antara orang mati dan bersama dengan Dia selama-lamanya. Selama saya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, saya terus memberitakan kabar baik. Biarlah banyak jiwa-jiwa, banyak orang mendengar kabar baik ini. Ya, saudara, seperti yang saya katakan di awal, sebagai orang Kristen penting kita untuk memahami siapa yang memisahkan jiwa dan tubuh. Ini penting sekali saudara. Kenapa penting? Uncle mau sharekan melalui video ini. Karena dalam kita memberitakan kabar baik, kebenaran itu, pasti ada tantangan. Iblis memakai alat-alatnya untuk membuat kita bungkam. Tetapi kalau kita menyadari siapa yang bisa memisahkan jiwa kita dari tubuh, itu kalau kita pahami dengan tepat dan benar, menurut apa? Kacamata firman Tuhan, kita nggak akan takut. Nggak takut saudara. Dan pertanyaannya adalah seperti yang tadi, siapa yang bisa memisahkan jiwa dan tubuh? Dalam diri kita saudara, dalam diri manusia, itu ada 3 aspek. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Atau dengan kata lain, roh dan jiwa ini disebut manusia batiniah. Jadi ada manusia batiniah kita. Dan fisik atau tubuh itu disebut manusia lahiriah atau jasmaniah. Jadi ada 3 aspek atau 2 aspek manusia lahiriah atau jasmaniah dan manusia batiniah. Ini ada roh dan jiwa. Atau roh, jiwa, dan tubuh dalam diri kita. Jadi perhatikan baik-baik, pahami baik-baik. Sebagai orang Kristen, kita harus memahami dengan kacamata firman Tuhan. Ya, bahwa diri kita ada roh, jiwa, tubuh. Seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang 3 aspek. Kalau kita memahami ini, kita akan tidak hanya fokus kepada aspek fisik, tapi terlebih-lebih kita fokus kepada aspek roh dan jiwa kita. Nah, kali ini seperti yang saya katakan, jiwa dan tubuh itu bisa dipisahkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa memisahkan jiwa dan tubuh? Saudara, kita buka di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Coba buka Alkitab saudara dan saya membuka Alkitab saya. Alkitab saya yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan tubuh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Yang sanggup, yang sampai memisahkan jiwa dan tubuh. Jadi jiwa kita yang menghidupkan fisik ini dipisahkan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang sanggup memisahkan jiwa dan tubuh. Firman Tuhan itu hidup saudara. Kapanpun, dimanapun. Makanya Tuhan berkata apa?
Firmanku tidak kembali dengan sia-sia. Firmanku itu kekal selamanya. Firman Tuhan itu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Dimanapun saudara berada, bagaimanapun situasimu, seperti apapun kondisimu, dengar baik-baik. Firman Tuhan, Alkitab yang engkau baca, ini adalah firman Tuhan. Hidup, berkuasa, kapanpun, dimanapun. Seperti apapun kondisinya, firman ini hidup, berkuasa. Saudara, engkau buka hatimu. Engkau buka hatimu. Karena ketika engkau buka hatimu, biarkan firman itu masuk dalam hatimu, imanmu akan timbul, saudara, dari firman yang engkau dengar. Dan firman Tuhanlah yang berkuasa untuk memisahkan jiwa dan tubuhmu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah yang akan menghakimi, firman Allah yang menghakimi. Ya, dia membangkitkan, dia menghakimi. Firman Allah itu, firman Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang menghakimi, yang memisahkan jiwa dan tubuh kita. Firman itulah yang berkuasa. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau kita memahami, kalau firman itu yang berkuasa, kalau kita memahami, masuk ke dalam hati kita nggak akan takut dengan tantangan apapun. Tidak. Kita tidak akan takut dengan ancaman seperti apapun. Firman Tuhan diberitakan. Kabar baik disampaikan. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 28. Takutlah akan Dia yang tidak hanya membinasakan tubuh, tapi juga membinasakan jiwa. Membinasakan tubuh, jiwa di mana? Di neraka. Nanti kita akan bahas apa maksudnya membinasakan tubuh, jiwa di neraka. Tapi hari ini khusus bahwa kita harus memahami yang bisa memisahkan jiwa dan tubuh kita adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah itu hidup dan kuat, kapanpun, dimanapun. Jangan telat, saudara. Buka hatimu saat ini, terimalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Salam dari saya, Uncle Mandil. Dari alam ini, Uncle memberikan support, semangat buat kita semuanya. Memberitakan kabar baik, melayani Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.